memberikan segalanya untuk Tuhan. Kalau saya ngasih perpuluhan, kalau saya ngasih kolektor, kalau saya melayani Tuhan, saya nggak butuh semua itu. Gitu ya. Tapi kita nggak perlu ngasih lagi, kan? Jangan makanya nanti gerejanya gimana, kan gitu ya. Tapi yang Tuhan mau adalah kasih setia. Yang Tuhan mau adalah supaya kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Korban ucapan syukur, gitu kan? Persembahan ucapan syukur. Artinya kalau ucapan syukur berarti kolektor lebih besar dong. Kan? Kalau ucapan syukur berarti otomatis kita memberikan perpuluhan, otomatis kita melayani Tuhan, kan gitu ya. Yang diminta yang itu. Jangan seolah-olah kalau saya sudah ngasih, ini kayak tawar-tawaran. Tuhan saya kasih 10 juta, nanti baliknya 1 miliar gitu. Ya ada hitung-hitungan kayak gitu. Tuhan saya sudah melayani toh, sekarang Tuhan gantian dong yang memberikan sama saya. Nggak ada cerita itu. Nggak ada cerita seperti itu. Ya, karena apa? Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer dari Jerman, dia mengatakan es gibt keine billige Gnade. Apa itu? Tidak ada kasih karunia yang murahan. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu sangat mahal sekali. Di kayu salib pengorbanannya sangat luar biasa sekali. Ini nggak murahan, walaupun itu diberikan kepada kita cuma-cuma, betul ya? Bukan karena upaya kita loh keselamatan itu, tapi karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian bicara tentang Roma tadi ya. Bicara tentang Roma itu bicara tentang iman percaya. Jadi kalau saya itu benar-benar percaya kepada Tuhan, kalau saya melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengarahkan pemikiran saya kepada Tuhan, mengarahkan hidup saya kepada Tuhan, itu karena iman. Anda ada di sini, itu karena iman, betul ya? Kalau nggak ada iman, Anda nonton sepak bola, ya. Ntar ada Coldplay atau Netflix di rumah lebih enak, ya. Tenang-tenangin gitu. Atau saya ada di sini kenapa? Karena iman. Karena saya percaya bahwa Tuhan memanggil saya, kan gitu ya. Semua yang kita lakukan itu dasarnya iman. Kita lihat ya, apakah benar? Iman itu harus apa? Iman adalah percaya. Kalau firman Tuhan bilang iman adalah Ibrani pasal 11 ayat 1. Ada yang tahu nggak? Bahaya ya. Ini mau bicara iman tapi kagak tahu iman itu apa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Abraham tadi ya, Abraham dalam kitab Roma mengatakan walaupun tidak ada sesuatu yang bisa aku harapkan, misalnya dari Sarah, ya, misalnya Tuhan berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang di langit. Istrinya saja sudah nggak bisa lagi, ya kan sudah usia kan, sudah lanjut usia, nggak mungkin lagi, itu mustahil. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan oleh Abraham, tapi ini yang penting, tapi dia tetap percaya. Berani gak kita seperti itu? Ini loh, iman percaya kita, dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Apa sih ini luar biasa? Dulu ya saya mesti ceritakan secara pribadi, minta maaf ya. Anak saya itu kan kuliah di Jogja. Dan biasanya kalau dia kirim surat gitu ya, dulu kan mesti kirim surat gitu ya, saya selalu lihat bawahnya aja. Bawahnya, Pak tolong dong uang kos bulan ini gitu ya. Jadi gak usah atasnya, papa saya, mama yang aku cintai selalu, kami selalu mendoakan. Gak usah lihat bawahnya aja, Pak printernya habis, tintanya ya, berarti ada sesuatu. Jadi saya selalu mengatakan ngikutin perjanjian lama dong ya. Ketika Musa ditanya sama Tuhan, kamu mesti berangkat ke sana. Loh Tuhan, saya nggak punya apa-apa loh, nggak punya kekuatan militer, nggak punya kehebatan apa-apa. Nggak apa-apa, aku menyertai kamu, itu cukup. Jadi saya bilang sama anak saya, sudah, aku menyertai kamu, itu cukup. Waduh, Pak duitnya apa yang penting, bukan penyertaan apa kan gitu ya. Ya jemaat yang dikasih tulis memang saya bukan Tuhan ya, jadi memang betul anak saya yang penting duitnya apa, jangan penyertaan apa. Tapi Tuhan mau janjikan kepada kita hal yang seperti itu. Di depan kita nggak pernah ngerti ini siapa bakal presiden yang akan datang, betul ya? Siapa partai mana yang menang, kita nggak bakal tahu. Apakah Ukraina dan Rusia akan berhenti atau akan lebih menyebar lagi? Kemarin Pak Prabowo itu di dalamnya orang, jadi malah ribut lagi ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Apa artinya? Kita nggak pernah tahu masa depan
saya, kata Tuhan. Oleh karena itu yang penting imani saja, kan gitu ya. Yang penting imani saja. Nah, jemaat yang dikasih yang terakhir, Matius habis ini selesai ya kita ya. Kan saya berikan gambarannya. Ternyata Tuhan pengennya apa? Belas kasihan. Jadi bukan persembahan korban, ya, bukan perpuluhan yang utama, bukan persembahan Anda melayani Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang kepengen adalah apa? Belas kasihan. Tapi menarik, karena Yesus mengatakan belas kasihan, sementara Hosea mengatakan kasih setia. Tapi Yesus ngambil Hosea 6 ayat 6 untuk mengatakan Matius 13 ayat, nanti kita lihat, ayat 9. Yesus mengatakan belas kasihan, kenapa Hosea mengatakan kasih setia? Kan beda ini. Beda nggak sih? Ini menarik. Saya pikir kenapa kok Yesus motifnya keliru apa ya? Saya kira enggak. Karena contoh di bawahnya jelas kan? Lalu Yesus menceritakan, memberikan contoh, ini loh, belas kasihan itu seperti ini. Belas kasihan itu bukan ngikutin hukum Taurat letterless, bukan. Tetapi belas kasihan itu di balik hukum Taurat itu ada kasih. Kasih itu buah roh bukan ya? Kayaknya ragu-ragu. Kayaknya ragu-ragu. Ini buah kasih itu buah roh bukan ya? Buah roh yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga luar biasa ini. Luar biasa, jangan diteruskan karena saya nggak hafal. Tapi kasih ini adalah buah roh, dan kita nggak mengatakan buah roh 9, enggak loh. Buah roh satu kesatuan buah roh ini. Cuma kalau kita mengatakan kalau ada kasih, mestinya juga ada sukacita. Kalau ada sukacita, mestinya juga ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, mestinya ada kebaikan, ada penguasaan diri, kan gitu ya. Ini soalnya satu kesatuan, dia kayak keluar gitu. Kalau satu itu ada, maka yang lain akan ikut. Masalahnya adalah satu aja nggak punya, gitu ya. Satu aja kita nggak punya, terus bagaimana yang lainnya? Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus ya, tentang belas kasihan itu. Jadi bukan rumusan-rumusan dogma, bukan saya hafal firman Tuhan, enggak, itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memperlakukan firman itu sehingga orang lain lihat, oh ada Tuhan Yesus dalam diri Pak Tupal, kan gitu ya. Karena Pak Tupalnya kalau dibaptis kan gitu ya, Islam jadi kan ditenggelamkan berarti Tupalnya hilang ya, bener nggak ya? Cuma kayak Pedro Gareng kadang-kadang kan dekat hidungnya aja, di hidung aja Pak, apa-apa kan gitu ya. Cuma sedikit Pak, hati-hati, sedikit ini lalu kemudian kita nggak pernah bisa memperlihatkan Tuhan. Tadi pendahuluan Bapak ya, sekarang kita akan mulai. Ini panjang lagi jalannya. Santai. Ada waktu kan ya? Nah cuma satu kali, jadi saya bisa sampai jam 10 saya ya siap. Tenang aja ya. Jadi mari kita belajar. Yang pertama, tolong buka firman Tuhan ya. Alkitabnya kalau Anda bawa Alkitab atau HP suci boleh juga ya. Kalau bawa HP boleh. Perhatikan ini menarik teman-teman. Kenapa dalam kitab Hosea tadi orang-orang Israel yang taat kepada Tuhan, yang melakukan ritual kerohanian, yang masih terus mempersembahkan korban bakaran, yang masih terus memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupannya, kenapa Allah, ya, kenapa Tuhan mengkritisi mereka dan mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak berkenan di hadapanku? Karena dalam kenyataannya umat Israel ini adalah orang-orang yang juga korupsi, adalah orang-orang yang pencuri, adalah orang-orang yang menindas, orang-orang yang lemah. Dan yang ditindas siapa? Umat Israel juga. Jadi antara mereka sendiri gitu loh. Nah, ini Tuhan sangat, ya tadi ya, terluka hatinya. Aku bisa seperti ini kenapa? Makanya mari kita lihat dalam Hosea pasal 5, tadi ada kata yang menarik, minta maaf saya nggak bisa angkat slide-nya di sini ya. Hosea pasal 5 ayat 15. Udah ketemu? Udah ya? Mari kita baca bersama-sama. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesatannya mereka akan merindukan aku. Coba teman-teman, aneh kata-katanya. Ya, ini kan firman Tuhan ya. Tuhan katakan, aku akan pergi pulang ke tempatku. Nah, tempatnya di mana kan gitu ya? Ke tempatku sampai
aja. Pernah ingat dalam Matius pasal 7 dikatakan, mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka kamu akan. Coba kita lihat Apa yang sebenarnya Tuhan pengen? Ada 3 kata kerja tadi. Artinya apa? Kita gak diam saja seolah-olah Tuhan akan datang kepada kita dan memberikan bantuannya. Tuhan akan menyapa kita dan tiba-tiba enggak. Yang pertama, iya, Anda dan saya bisa di sini karena Tuhan menyapa kita. Itu bukan inisiatif kita loh ya. Bukan. Kita kepengen datang kepada Tuhan tapi kelihatannya gak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan duluan yang datang kepada manusia. Kan gitu ya? Ada orang-orang mengatakan, oh kita semua sama. Kita sedang mencari kebenaran yang ada di atas gunung. Mari kita sama-sama sekarang ke gunung itu. Dari berbagai agama datang ke situ ya. Udah lah, gak ada masalah, damai-damai lah kita. Karena kebenaran itu ada di atas gunung. Sekarang kita akan menuju ke sana untuk mendapatkan kebenaran itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, bukan kamu yang datang, aku yang datang. Lah luar biasa kan? Karena kamu nggak mungkin datang kepada kebenaran itu. Aku yang datang kepada kamu, aku yang menyapa kamu. Persis seperti Tuhan kepada Musa, betul ya? Bukan Musa yang datang kepada Tuhan, Keluaran pasal 2 dan 3, Tuhan dibaca di sana. Tetapi Tuhan yang datang kepada Musa. Maka Yesus mengatakan, boleh dilihat dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Berarti aku yang punya inisiatif dulu untuk memilih kamu. Ini yang pertama. Tapi setelah itu, ini barusan saja kita memperingati turunnya Roh Kudus ya. Curah Roh Kudus. Apa artinya? Anda sekarang punya Roh Kudus ya? Punya ya? Saya tanya. Boleh saya tanya ya? Supaya kelihatan dan tegang-tegang. Di sini sih saya tanya ya. Yang paling dekat sih soalnya. Ada Roh Kudus nggak ada ya? Kenapa kok yakin? Nah ini dia. Kenapa kok yakin ada Roh Kudus? Kenapa sih kok kita yakin kalau ada Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Ya? Kenapa? Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Ada lagi yang lain. Kenapa kok saya yakin Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya? Gampang loh jawabannya ini. Ya? Dia udah janji, betul. Dia udah janji. Yesus kan bilang, akan lebih baik kalau aku pergi. Ya, sebab kalau aku pergi aku akan mengirimkan Roh Kudus. Ini apa ya? Penting banget nih. Kenapa? Ya, untuk menolong. Ya, untuk membela kamu, untuk menyertai kamu, untuk menjelaskan apa yang pernah saya katakan. Sebab kalau aku berhenti sebagai manusia, itu yang Yesus mengatakan, maka yang bisa menikmati kehadiranku cuma para murid saat itu. Kan ada dalam ruang dan waktu yang terbatas. Yesus itu 100% manusia, cuma Tuhan. Maka dia katakan, akan lebih baik kalau aku pergi. Maka aku jadi roh. Kalau roh itu sekarang ada bersama-sama dengan kita di sini. Karena nggak ada batasan waktu, betul nggak? Ini yang Tuhan mau katakan. Nah, ketika saya mengakui, ini CD nanti biasanya gitu ya. Kalau baptis mungkin belum tahu karena anak-anak masih belum bisa mengakui. Tapi ketika orang itu CD mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, pada saat itu Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin ya. Amin. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau ditanya, bagaimana saya yakin Roh Allah ada bersama-sama dengan kita? Kenapa tadi ya? Karena saya mengakui Tuhan dalam kehidupan ini. Saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, saya akui dia. Pertanyaannya adalah, nah ini dia, ini yang seru nih. Keras gitu ya. Saya kalau sana kan nggak ada. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya pernah merasakan ada kuasa Allah dalam kehidupan kita? Atau sebagai orang percaya, saya biasa-biasa saja? Ini seperti yang dialami oleh bangsa Israel zaman Hosea. Mereka percaya tapi nggak pernah ada sentuhan kuasa Allah.
dalam kehidupan mereka. Nggak ada. Kenapa? Ini udah tadi. Sampai mereka mencari aku, meminta kepadaku, mengetok pintuku, baru aku akan muncul, kan gitu ya. Ada semacam inisiatif kembali dari kita. Saya sudah percaya, nggak mungkin saya cuma berhenti saja. Saya harus minta sekarang gantian. Tadinya Tuhan yang datang kepada kita, nah gitu ya. Lalu kita bertobat kembali kepada Allah. Tapi selanjutnya Tuhan minta supaya kita punya inisiatif untuk datang kepada Dia, untuk menyapa Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Ini kan kalau pendeta emeritus sekarang ngantar istri kerjanya. Istri saya ingin ke Blok M karena murah-murah di situ katanya. Kain kan apa segala macam. Saya ngantar loh. Saya sama anak saya ke sana. Ini kok lama banget ya, ibu baru belanja ya. Kayak senang kali ya. Ini kok murah ini berkah. Gitu ya. Kasihkan. Saya sama anak saya bilang, ini kita ngopi dulu deh. Habis ngopi masih belum pulang juga. Terus saya bilang sama dia, kita kemana lagi ya? Pak, di bawah itu kan ada toko buku ya? Bukan toko buku apa? Jualan buku yang bawah itu atau buku fotokopian. Pernah di sana nggak? Belum ya? Nah di bawah itu ada lagi restoran pada jual sak-sak ya. Itu yang paling sedap gitu ya. Di bawah juga gitu ya. Terus ada promosi. Jadi ketika masuk ke bawah, ke toko buku itu saya bilang anak saya nggak usah lah. Aku pernah beli buku baru fotokopian. Halamannya ada yang hilang. Jadi nggak lengkap. Udah lama kita salah lihat aja, siapa tahu ada buku yang cocok. Ketika saya ke bawah teman-teman, kayak seperti ada satu buku dari tumpukan yang banyak, ada satu buku yang sudah lama kayaknya gitu ya, mungkin dijual atau pemiliknya dengan harga yang sangat murah ya. Namanya Janji Allah. Ketika saya lihat pengarangnya, wah bukan dari GKI, dari aliran yang lain, tidak terlalu tertarik. Tetapi kayaknya buku itu kayak panggil terus gitu. Saya bilang, saya nggak tanda loh, ini penting nggak tanda sama Tuhan. Saya akan tawar buku itu 20.000. Kalau dia kasih, saya akan beli. Kalau enggak, berarti enggak ya Tuhan. Ini kayaknya kecil tapi penting ya, karena ini masalah isinya kan ya. Lalu saya tanya, Pak, harganya berapa? 30.000. 20.000 boleh nggak? Silakan. Waduh, cepat. Mestinya 15 tadi ya. Saya bukan masalah harganya teman-teman, tapi hal yang menarik adalah bahwa ini ada tanda yang Tuhan berikan, saya mesti baca. Oke, saya baca. Sambil nungguin istri masak, saya baca dong makan sambil nggak tertarik. Pas di 4 halaman yang keempat kaget. Saya udah tahu, Trinitas kita tahu ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tiga-tiganya atau duanya pribadi, satunya enggak ya? Benar ya? Enggak ya? Tiga-tiganya pribadi, kita tahu kan ya? Tapi yang selalu kita anggap pribadi adalah Yesus Kristus melalui firman-Nya. Yang kita anggap pribadi adalah Allah Bapa. Kalau Roh Kudus itu kaitannya dengan kuasa. Kan gitu ya? Jadi kalau saya minta kuasa, supaya datang kuasa itu, kita mintanya sama Roh Kudus. Padahal dikatakan dalam buku itu, Roh Kudus itu adalah juga pribadi. Dan ketika Yesus pergi, dia mengirimkan Roh itu kepada kita. Dan sekarang Roh Allah itu ada pada Dia ada di dalam kita, menjaga kita, siap menunggu kapan Anda akan menyapa saya, kan gitu. Ini enggak? Ya, Hosea pasal 6, ya. Dikatakan apa? Sampai dia mencari wajahku. Kalau saya nggak mencari wajah Roh Allah, maka energi itu nggak akan keluar. Maka kuasa Roh itu nggak akan kita rasakan dalam kehidupan ini, dan kehidupan kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung untuk lari dari Tuhan. Karena Roh inilah yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tunggu sebelum para murid pergi ya. Masih ingat Kisah Rasul pasal 1? Sebelum mereka pergi keluar dari persembunyiannya, sebelum mereka bekerja, melayani, menyaksikan Allah, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan tunggu. Nanti kalau kuasa Roh Allah turun atas kalian, maka kalian akan menjadi saksi-saksiku. Benar? Betul ya? Kira-kira kayak itulah kata-katanya ya. Jemaat Tuhan lihat, ada hal yang sangat penting sekali yang mau dikatakan dalam Kisah Para
energi roh Allah itu baru kita akan rasakan ketika kita menjadi saksi Tuhan. Apa artinya menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi Tuhan artinya kalau seseorang itu bisa melihat bahwa di dalam diri saya, di dalam diri Tumpal itu ada Yesus. Kan saya sudah dibenamkan, ditenggelamkan, kan gitu ya? Dibaptis kan berarti ditenggelamkan. Dibaptis dalam roh, berarti saya ditenggelamkan dalam roh. Yang kelihatan itu adalah roh Allah. Tapi kenapa itu kok bisa nggak kelihatan dalam kehidupan kita? Ya tadi, karena kita nggak pernah menyapa roh itu. Karena kita tidak memberikan kesaksian atau menyaksikan Allah. Dan belas kasihan, jemaat Tuhan, saya mau kasih tahu, belas kasihan itu berkaitan akrab dengan menyaksikan Allah. Benar? Ketika Yesus berbuat baik, ketika Yesus menolong perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ketika Tuhan Yesus menolong pemungut cukai, orang berdosa, orang yang tidak layak ditemani, ini berarti dia mau menyaksikan Allah. Dan disitulah dia merasakan ada kuasa roh Allah yang menyertainya. Jadi kalau kita nggak pernah melakukan, menyaksikan ini berbelas kasihan, kapan Tuhan mau tunjukkan kepada kita kuasa Allah? Maka kita akan mengatakan itu Tuhan, aku aja nggak cukup, maksudnya kasih orang lain, gitu ya? Aku ini loh nggak cukup. Masa aku mesti bersyukur dengan keadaan? Nggak bisa ya. Aku mesti marah, dan silakan aja kan gitu ya. Tapi Tuhan katakan pengorbanan ucapan syukur. Ini yang nggak mau cuma ya. Itu makanya kalau kita lihat lagi Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan. Mari kita lihat Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Dan itu ya. Sebab aku menyukai kasih setia, betul ya? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, gak berarti bahwa kita gak berkorban, gak mempersembahkan korban, bukan? Tapi bukan itu yang utama. Karena kadang kita merasa sudah cukup lah. Kalau saya sudah melayani Tuhan di gereja, kalau saya sudah memberikan persembahan korban, itu sudah cukup. Enggak. Itu nggak cukup. Karena Tuhan katakan lebih baik. Saya lebih senang loh kalau kamu mengenal saya. Kan gitu tadi ya. Saya lebih senang loh kalau kamu itu menyukai kasih setia. Apa sih artinya? Kasih setia itu artinya bahwa ya saya mengasihi Tuhan, menunjukkan kasihnya Tuhan kepada sesama saya. Gitu ya. Jadi pertama adalah yang saya lebih suka dari semua pengorbanan kamu, dari semua persembahan kamu, dari semua apa yang kamu lakukan dalam pelayanan ini adalah kasih setia. Yang artinya apapun yang saya lakukan, saya kembalikan kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan, saya diskusikan bersama dengan Roh Kudus. Ini orang lagi lakukan Coldplay ya, betul. Coldplay namanya apa sih? Ini Pak Jokowi juga baru dapat tiketnya kalian ini ya. Saya dapat tiket untuk nonton Coldplay. Ada dapat tiketnya sih? Nggak tahu Coldplay apa. Karena saya ngajak saya, Pak, kita nonton Coldplay. Oke. Tapi sebelum oke saya tanya Roh Kudus dulu dong. Ini kan duitnya dia kan gitu. Boleh nggak ya saya nonton ya? Apa ya? Nonton aja di Netflix kan. Susah-susah di sana ngabisin duit dan sebagainya gitu ya. Ya ini aneh ya, tapi inilah diskusinya. Ini hal kecil kan ini ya, sesuatu yang kecil. Tuhan bolehkah saya belanja ini? Tuhan bolehkah saya berpacaran dengan dia? Pernah nggak kita tanya gitu? Enggak, itu kan masalah kecil, itu kan masalah pribadi. Loh, Roh Kudus itu kan pribadi, saudara. Kita sering lupa ketika kita mau membuka usaha baru, mau membuka usaha pabrik baru, mau membuka satu upaya yang baru, kita lupa memperhitungkan orang. Gak lupa, kita lupa mencari Roh Tuhan tadi untuk kita ajak diskusi. Ini ya. Kan begitu
Tuhan Yesus mengutip dari Hosea pasal 6 ayat 6 tadi. Kita bisa lihat di bawahnya kan ada ya, di bawah ada footnote itu pasal 3, pasal 9 ayat 13 itu diambil dari Hosea pasal 6 ayat 6. Tetapi ada yang berubah di sini. Ya, pasal 3 ayat 13 pasal 9 mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah yang ku kehendaki ialah kasih setia. Bukan? Bukan ya? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan sama, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ada yang berubah, saya nggak tahu kenapa Yesus mengubah ini. Katakannya dalam Hosea tadi kasih setia. Tiba-tiba di sini kok menjadi belas kasihan, kan gitu ya? Ada apa sebetulnya? Nah, Yesus mau katakan wujud dari kasih setia itu adalah belas kasihan. Itu wujudnya. Kalau saya mengasihi Allah, saya setia kepada Allah, tidak bisa, tidak pasti saya akan menyaksikan Dia dengan melakukan belas kasihan. Maka Yesus mengatakan, kamu yang berarti lesu dan berberat, mari datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Berarti kita sebagai para murid Yesus, ini yang Tuhan minta. Kapan Anda akan memberikan kelegaan kepada seseorang? Termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berdosa, yang kita anggap orang-orang yang sampah masyarakat. Mereka yang butuh Yesus. Mereka yang membutuhkan kelegaan. Berani nggak kita datang ke sana? Berani nggak kita menyapa mereka? Nah, kalau kita menyapa di antara kita di sini, ya kayak lampunya terang kayak gini, kita pakai neon lagi ya, apa aja ya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi bagaimana terang ini bisa menerangi ketika ada orang-orang yang ada di dalam kegelapan? Bapak Ibu sempat lihat film Jesus Revolution? Sempat ya? Itu kan kemarin cuma beberapa hari diputar ya. Tapi yang nonton ramai banget, bahkan ada beberapa kali. Saya juga penasaran, apa sih isinya kan gitu. Intinya mana itu? Yang mau dikatakan di sana dari film itu adalah bahwa aku datang untuk orang berdosa, aku datang untuk orang yang membutuhkan, bukan orang yang tidak membutuhkan. Dan pada saat itulah kita menyaksikan Allah Tuhan Tuhan. Ketika kita menyaksikan Allah dengan berbelas kasihan seperti itu, maka pada saat itulah energi roh Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika saya baca buku itu, saya baru sadar. Sudah bertahun saya belajar teologi sampai ke Jerman, sampai kemana-mana. Rasanya saya sebagai pendeta, sebagai teolog gak ada gregetnya. Kenapa? Itu seperti mobil Belfer, mobil yang mahal ini. Belfer namanya. Apa sih? Hitam itu ya. Tapi gak ada akinya. Terus gimana kan gitu ya? Kelihatannya orang melihat, wow, luar biasa. Pelayanannya luar biasa, khotbahnya luar biasa. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak merasakan ada energi. Tidak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Rasa-rasanya malah bersaing dengan yang lain. Lebih banyak loh ya. Dia khotbahnya gimana? Bagus, saya sering bagus sekali. Dia bilang, ini jadi capek banget itu. Nggak ada energi. Lalu saya tahu, ketika saya bisa membawa kelegaan bagi orang lain, pada saat itu saya butuh roh Allah. Saya butuh roh kudus. Ketika anak saya perempuan hampir meninggal dunia karena kehabisan darah, itu anak saya, boleh nggak saya berdoa untuk dia? Boleh. Kan gitu ya? Dia butuh kelegaan, dia butuh kelegaan. Dan pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyerahkan kepada Tuhan. Dan saat itu saya merasakan ada energi roh Allah yang sangat luar biasa. Masa pendeta bisa kehilangan firman Tuhan? Percaya? Saya saksikan. Pada saat saya dilimpahi dengan masalah yang berat, masuk dalam pencobaan yang luar biasa, saya bilang, kok Tuhan pilih saya? Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Jangan saya Tuhan. Kenapa nggak pendeta yang lain? Tuhan pernah ajarkan itu ya? Kok saya Tuhan yang dipilih? Apa supaya saya terus itu gimana kan gitu ya? Cuma
Menyapa Allah itu artinya apa? Ketika masalah kita semakin besar, maka iman kita itu semakin kecil. Maka firman itu semakin hilang. Ini hati-hati. Jadi kalau kita ada dalam masalah, kita jangan terus memikirkan masalah itu, tapi memperbesar iman percaya kita. Ini loh, ini yang keliru biasanya kan enggak ya? Saya ada permasalahan malah saya nggak ke gereja, lo salah. Saya ada masalah malah 10 kali tiap hari saya ke gereja, mestinya gitu ya. Maksud saya baca firman Tuhan lebih kuat. Karena apa? Imannya itu harus diperbesar. Karena kalau iman itu nggak diperbesar, maka masalah itu menjadi semakin besar. Saya kasih tahu jemaat Tuhan, saya ngalami itu betul. Ketika masalah itu semakin besar, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, itu kehilangan firman. Biasanya kan ada, jangan kamu khawatir. Ada? Nggak ada lagi itu, nggak ada. Percaya rancangan kau adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan. Ini apa nih saya? Apa? Pada saat ada masalah itu, nggak ada satupun firman yang datang. Wow. Dan saat itu saya sungguh butuhkan roh Allah. Saya nggak tahu Tuhan. Saya nggak tahu saya mau apa. Pertanyaannya Mas Tuhan, kalau ada nggak? Kalau ada tolong saya. Tuhan itu langsung saya. Dan pada saat saya menyapa Allah, dia datang lagi dan memberitahukan satu iman Abraham, Yakub ya, persembahkan Ishak. Tiba-tiba dikasih gambaran sama saya. Percayakah kamu? Aku minta ya. Maukah kamu persembahkan anakmu? Abraham itu, ya Abraham yang persembahkan anaknya kepadaku. Aku mau minta anak. Bayangkan, saya mesti mau apa? Pasti saya nggak bisa bilang, ya udah Tuhan silakan. Saya nggak mungkin, saya tahu perasaan Abraham saat itu ya. Ketika diminta oleh Tuhan dengan terpaksa saya bilang itu Tuhan, ini anak. Tapi saya menyanyi, saya kawan. Ini pasti Tuhan berikan yang terbaik. Ini yang terbaik, kalau memang itu yang terbaik, bagi dia silakan ambil. Dan pada saat saya mengatakan ambil Tuhan, wow, saat itu saya langsung lega, lepas semua, mengalami damai sejahtera dan sukacita, dan saya langsung tidur. Tahu dong, Tuhan mengirim hambanya seorang dokter yang pernah berkarya di Irian, Papua, sebagai penyidik. Cuma dia ahlinya, yang ternyata mengoperasi anak saya dan kemudian selamat. Wah, itu luar biasa sekali. Padahal dia datang dalam keadaan demam, panas tinggi. Tapi dia bilang, saya harus datang, saya nggak tahu. Saya harus datang ke rumah sakit, kan rumah sakitnya lainnya. Saya harus datang ke rumah sakit itu untuk menolong anaknya. Saya lihat di situ sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan menggerakkan, itu ya, apapun, nggak ada yang mustahil. Anak saya dan cucu saya sekarang semua hidup dalam keadaan baik. Banyak cerita ya teman-teman, tapi disitulah saya merasakan ketika saya menyapa Allah. Pada saat itu tiba-tiba dia memberikan energi. Nah, energi ini kenapa kita perlu belas kasihan? Karena Anda perlu merasakan energinya. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan, kasih tahu jemaat Tuhan, saya perlu belas kasihan-Mu Tuhan. Karena Tuhan itu bisa disapa dengan belas kasihan. Betul nggak ya? Bukan gitu ya? Aku tuh punya belas kasihan, kata Tuhan. Ya udah dong, saya sebagai pendeta saya bilang Tuhan, saya mau khotbah di Mangga Besar, ya di GKI Mangga Besar. Saya nggak ngerti Tuhan, saya mau khotbah apa? Saya nggak ngerti Tuhan. Saya ngerti ada ayat-ayatnya dikasih tuh, tapi saya nggak ngerti saya mau bicara apa. Saya bisa mikir sendiri, bisa. Saya teolog, betul ya? Saya belajar teologi, saya bisa mikir, bisa. Tapi saya butuh Tuhan, maka saya minta belas kasihan Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, jangan sampai apa yang saya omongkan ini tidak ada manfaatnya. Tolong Tuhan, please. Ini yang minta, ada belas kasihan. Ada terpuruk, datang kepada Tuhan, jangan kemana-mana, malah terduduk, repot kita. Jangan, itu saatnya Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Kalau kamu susah, datang sama aku, maka kamu akan memuliakan aku. Kalau
jemaat Tuhan, ini yang luar biasa dengan belas kasihan. Belas kasihan itu cuma wujud sebetulnya. Wujud bahwa saya mau menyaksikan Allah. Dan kekuatannya adalah ketika saya menyaksikan Allah, pada saat itu energi roh Allah akan muncul dalam kehidupan kita, akan kita rasakan. Karena apa? Tuhan Yesus beserta dengan Anda dan saya pada saat itu. Bukan dalam wujud manusia, tapi dalam wujud roh. Mudah-mudahan paham yang saya udah nonton di situ. Untuk meyakinkan. Kenapa? Karena saya merasakan ini sama Tuhan. Ini kan saya emeritus ya. Punya banyak waktu sekarang saya membaca puji Tuhan. Untuk baca, untuk mendalami. Kemarin waktu Paskah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, masa saya nggak puasa Tuhan, karena saya kan masuk umum gitu. Saya nggak kuat kalau puasa Tuhan, jadi saya puasanya baca firman sama melaksanakan firman dan mendalami ya Tuhan. Ya, dan pada saat itulah saya belajar banyak sekali firman Tuhan. Itu kan nasar kita ya, bayarlah nasarmu. Kalau Anda bernasar jangan nggak bayar, pijat sama Tuhan, hati-hati ya. Nggak nakut-nakutin ya, tapi memang seperti itu ya. Jemaat yang dikasih Tuhan Kristus, jadi intinya adalah dari intinya ya. Sudah sekasih seperti yang kita, seperti tema kita pada hari ini, belas kasih Allah baik untuk orang lain maupun juga untuk diri kita. Ya, jadi ini double ya. Kita ketika kita menerima belas kasih Allah, kita membagikan belas kasih itu kepada orang lain. Dan itu berarti kita juga menyaksikan Allah. Dan ketika kita menyaksikan Allah, Anda akan merasakan penyertaan Roh Kudus, energi Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika Anda terpuruk, ketika Anda sedang bergumul, jangan lari kemana-mana. Ya, apapun sekecil apapun datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Karena Tuhan senang. Tuhan itu senang kalau disapa. Roh Kudus itu senang kalau disapa. Jadi jangan biarkan dia ngantuk, dia tidur, nggak kerja. Jangan, biarkan dia kerja. Dia senang. Ya kalau kita nggak menyapa ya dia nggak kerja kan tidur aja kan santai gitu ya. Masih ingat Tuhan Yesus yang dengan badai itu, masih ingat ya? Ketika para murid menghadapi badai yang luar biasa, Yesus tidur, masih ingat ya? Sampai ketika dia dibangunkan baru kemudian badainya diledakkan, kan gitu ya? Ingat itu? Yesus akan tidur terus kalau murid-muridnya diam. Kalau murid-muridnya diam aja tidak bangunkan. Bangunkan Roh Kudus dalam diri Anda, bangunkan dia, bangun Roh. Aku bingung nih, aku nggak ngerti mau bikin apa. Ayo bangun. Kerjasama kita, ayo tolong bantu aku. Inilah firman Tuhan yang mau disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Allah melalui firman ini memberkati kita jemaat Tuhan ya. Ketika kita dibekali dengan firman Tuhan ini, percayalah, kalau Anda ingin kenal Roh Allah, ingin mengenal Allah lebih jauh lagi, jadilah saksi-saksi Tuhan. Anda boleh kaya, Anda boleh punya pangkat, Anda boleh punya kuasa, semua itu diperlukan Tuhan karena talenta kita kembangkan dengan luar biasa, itu menyenangkan bagi Tuhan. Tapi ingat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan kita. Ini deh, bedanya di situ ya.